Pokoknya ya nggak apa-apa itu anggota FBI itu dibantai karena mereka adalah kelompok yang radikal dan anarkis. Kalau misalkan Anda berpendapat seperti ini, ya pokoknya saya sudah nggak percaya lagi sama polisi. Refleksi akhir tahun 2020. Ajakan untuk kembali masuk ke dalam diri, untuk bisa memahami dan menyikapi secara benar paradoks-paradoks yang kita hadapi selama ini. Sahabat semuanya, koneksi internet yang semakin cepat, semakin murah, dan penyebarannya semakin merata di seluruh Indonesia, ternyata tidak secara otomatis bisa membuat hidup kita menjadi mudah. Seringkali justru membuat kita semakin bingung terhadap sumber informasi mana yang harus kita terima sebagai sumber informasi yang valid. Bahkan kalau kita coba ingat-ingat kembali pada saat pandemi COVID-19 melanda, bahkan informasi pemerintah pun sempat berubah-ubah dan membingungkan kita. Jadi seringkali kita dipertontonkan ya bahwa media-media mainstream atau media-media utama ini digunakan sebagai corong dari para penguasanya. Nah, dalam video ini saya akan mengulas bagaimana sebaiknya kita sebagai pribadi menyikapi derasnya arus informasi sehingga pikiran kita, hati kita, dan perasaan kita tetap sehat ya dan terbebas dari segala macam propaganda. Saya Yuan Yudhistira, hipnoterapis klinis, founder Chandra di Muka ID Cibubur. Nah, dalam perjalanan ketika saya bertemu dengan klien selama ini sejak tahun 2012, saya selalu tertarik untuk mengamati mengapa manusia bisa terpuruk dan mengapa manusia bisa tiba-tiba bangkit, sembuh, dan sukses. Jadi topik kali ini merupakan refleksi perjalanan saya selama ini, terutama khususnya untuk tahun 2020. Jadi saya berharap video ini bisa memberikan inspirasi atau setidaknya mengingatkan kembali tentang pentingnya untuk meniti jalan ke dalam diri, membuka dan membangkitkan kekuatan terpendam untuk kebaikan kita. Jadi kita akan belajar beberapa hal dalam video ini. Pertama, kita akan mengetahui paradoks ya, yang selama ini kita hadapi, terutama dalam era informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, kita akan juga belajar dalam video ini mengapa sikap open-minded itu bisa membuat kita ya tidak mungkin bisa hanyut dan terseret arus informasi yang sangat deras yang terkadang sering membingungkan dan tidak memberdayakan. Nah, jadi jika selama ini ya Anda sering dibingungkan oleh beragam sumber informasi yang sering kontradiktif, atau bahkan jika selama ini Anda sering terbawa arus ya menjadi budak dari beragam propaganda, insya Allah ya dengan kita menjadi open minded itu semua akan selesai. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke topik bahasannya terkait dengan paradoks ya yang kita hadapi di era komunikasi dan informasi. Saya mungkin akan memulainya dengan bercerita tentang kisah nyata ya. Jadi kisah nyata yang saya alami sendiri beberapa waktu lalu ya. Jadi pada saat kira-kira sekitar bulan Juni begitu beberapa waktu lalu ya, saya melihat nama kampung saya itu masuk di media mainstream. Judulnya kira-kira begini: pasien positif COVID-19 klaster pasar Cilengsi. Wah, ini kebetulan saya tinggal di Cilengsi. Ya, jadi wah ini menarik. Ya, jadi kota atau kampung saya ini masuk berita. Jadi begitu kira-kira headline-nya. Jadi pasien positif COVID-19 klaster pasar Cilengsi. Nah, saya baca dan saya ikutin beritanya lewat media. Nah, ternyata setelah saya amati ya beberapa korban tanda kutip yang masuk di dalam berita itu ternyata tinggal
tidak jauh dari tempat saya tinggal. Nah, kaitannya apa cerita ini dengan paradoks yang ingin saya coba ceritakan? Jadi ternyata teman-teman, jalur informasi dan jalur komunikasi telah berubah sedemikian rupa sehingga sebagai orang yang berada di dalam lokasi yang sama, saya lebih dulu mendapatkan informasi lewat media internet, dalam hal ini Detik waktu itu, dibandingkan lewat informasi secara langsung. Dan kalau saya analisa lebih lanjut lagi, saya perhatikan dan ketika mengkonfirmasi ya sumber berita itu dengan orang-orang yang terdekat dan terlibat di lokasi, ada beberapa hal ya dari informasi yang ada di media tersebut itu ternyata dibantah atau dikatakan tidak terlalu akurat, tidak persis seperti apa yang terjadi di di kondisi yang sesungguhnya. Jadi inilah paradoks pertama ya, yang saya rasa cerita ini juga bukan saja saya alami tetapi juga dirasakan oleh teman-temannya semua. Jadi paradoks ini bahkan memunculkan suatu lelucon ya, satu jokes begitu, bahwa internet itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu. Jadi bahkan informasi dari tetangga itu bisa kita dapatkan tidak langsung dari tetangga tetapi lewat jalur internet media mainstream. Nah, jadi jika kita amati bahkan sepertinya kejadian berita itu juga tidak sudah melewati suatu filter atau sesuatu yang sehingga akhirnya tidak berubah. Nah, berikutnya bahkan kalau saya ingat-ingat tidak lama beberapa minggu yang lalu ya, ibu saya berulang tahun dan kebetulan kita berkumpul ya untuk memberikan perayaan kecil. Jadi beberapa keponakan berkumpul juga ya. Tetapi ketika kita perhatikan itu keponakan-keponakan itu kumpul dalam satu ruangan ya. Mereka masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi internet yang semakin cepat, semakin murah dan merata, ternyata seperti lelucon tadi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Teman-teman, paradoks yang kedua yang juga terkait dengan informasi dan komunikasi ini adalah dari beragam media yang ada, ya, baik media utama atau mainstream ini sampai ke media yang berbasis laporan warga atau yang kita sebut dengan citizen journalism. Kita tidak pernah benar-benar menyadari ya, atau tidak pernah benar-benar tahu ya, mana di antara berita dan informasi tersebut yang dari media mainstream maupun media berbasis citizen journalism yang datanya valid, benar, dan tidak dengan sengaja diarahkan ya, dirubah, dimodifikasi dengan tujuan atau motif tertentu. Ya, jadi inilah paradoks kedua. Internet semakin kencang, semakin murah, tetapi justru kita semakin bingung sumber-sumber informasi yang mana yang bisa kita percaya. Saya mungkin akan mengambil satu contoh ya, pada yang kejadian yang mencolok ya, yang sangat mencolok itu misalkan pada saat Pilpres ya, di Indonesia bahkan mungkin di Amerika juga ya, masing-masing kubu mencoba untuk memainkan dan mendominasi media, ya. Dan bahkan kalau kita ambil satu contoh kasus yang saat ini mungkin sedang hangat, ya terkait dengan silang versi antara polisi dan FPI dalam kasus terbunuhnya misalkan 6 anggota FPI pengawal Habib Rizieq, maka kita bisa melihat bahwa masing-masing mencoba menguasai media dan masing-masing media itu digunakan untuk menyampaikan pesan mungkin sesuai dengan kepentingan dan keuntungan masing-masing. Nah, dengan memahami kedua paradoks ini, ya, maka sumber informasi yang kita terima seharusnya tanda kutip beyond news atau melampaui berita. Karena seringkali ya dengan memahami ini kita tahu bahwa sumber
berita itu kadang-kadang tanda kutip kompromis ya, atau dikuasai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dan kita juga menyadari bahwa seringkali kita tidak punya waktu untuk menggali dan membandingkan dari beragam sumber itu. Karena kita tidak punya banyak waktu, ya. Pulang kerja, ada aktivitas segala macam, otomatis kita tidak punya waktu untuk membanding-bandingkan. Dan kita juga harus menyadari bahwa sumber-sumber berita tersebut tanda kutip seringkali kompromis ya, artinya dikuasai, dimiliki, ditujukan untuk menyampaikan pesan sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi dan bahkan ada unsur yang ketiga ya, secara psikologis ya, kita sendiri terkadang bias. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur punya persepsi dan kita punya latar belakang pengetahuan, pendidikan, pengalaman, dan juga kepentingan. Nah, jadi ada 3 komponen di sini. Sumber informasinya sendiri cenderung kompromis, ya. Kemudian kitanya sendiri memiliki kecenderungan bias karena punya persepsi, ya, pengetahuan, pengalaman, pendidikan, latar belakang, dan kemudian kita tidak punya waktu yang cukup untuk membandingkan dan menggali dari beragam sumber informasi. Oke, nah inilah paradoks kedua ya. Jadi bagaimana solusinya? Ketika informasi semakin cepat, komunikasinya semakin mudah dan segala macam, tapi ada tiga masalah. Jadi 3 hal yang tadi kita garis bawahi, sumber beritanya terkadang korup dan kompromis, kemudian kita tidak punya waktu untuk menggali, dan kadang-kadang kita sendiri punya bias ya dalam memahami dan melihat satu informasi atau berita. Solusinya apa? Ini adalah paradoks kedua. Solusi untuk menghadapi ini apa? Teman-teman, menurut hemat saya, solusinya adalah sikap mental kita untuk bersifat open-minded. Jadi, apa itu open-minded? Open-minded sederhananya begini, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu pikiran terbuka. Artinya apa? Artinya kita bisa menerima ya terhadap satu ide atau gagasan. Open-minded juga berarti menerima bahwa kebenaran itu seringkali punya banyak sisi. Dan ketika kita open-minded, kita bisa mampu melihat bahwa dari kebenaran banyak sisi itu kita hanya mampu melihat satu sisi saja. Ya, sehingga kalau kita mengambil sikap mental open-minded seperti ini, kita akan bisa mempertanyakan pendapat atau sikap kita, apakah ini sudah benar atau valid atau tidak. Jadi sikap open-minded ini bukan berarti Anda tidak bisa memiliki pendapat atau tidak bisa mempertahankan pendapat Anda, tidak. Tetapi sikap open-minded ini ya akan membuat Anda selalu terbuka dan bisa menerima pendapat orang lain ya, dan bisa saja menerima bahwa mungkin pendapat Anda salah. Nah, untuk memahami ini, mungkin lawan kata dari open-minded ini adalah close-minded. Jadi maksudnya adalah close-minded ini adalah orang yang memiliki pikiran tertutup. Ya, selalu menghakimi orang lain dengan menggunakan pemikirannya. Karena tanpa mereka sadari, orang yang close-minded ini memiliki suatu perasaan atau prasangka bahwa pemikirannya adalah benar secara absolut. Jadi tidak mungkin salah. Nah, seperti itu. Nah, orang yang close-minded itu biasanya sering sekali mudah untuk main kubu-kubuan. Jadi, ya, dan semua orang yang suka main kubu-kubuan, ya kebanyakan adalah close-minded. Mungkin metaforanya yang akan saya berikan ini sudah tidak terlalu tren ya, tapi ini cukup mencolok ya pada saatnya. Jadi metaforanya seperti ini. Misalnya, ya ini mohon maaf. Misalkan kita akan mengatakan bahwa cebong ya, atau kubu cebong itu akan selalu bisa melihat kesalahan dari kubu kampret, bahwa kubu kampret itu selalu salah. Dan begitu juga sebaliknya, kubu kampret itu selalu bisa melihat kesalahan kubu cebong. Nah, ini metafora yang memang terjadi, fenomena yang kita alami, kita bisa amati di masyarakat kita. Nah, jadi teman-teman, saya melihat ya bahwa
sebagai hipnoterapis, saya sering melihat ada banyak manusia yang bermasalah dalam hidupnya itu ketika memiliki close minded atau pemikiran tertutup. Mulai dari hal yang sangat sepele, ya, misalnya masalah rumah tangga. Jadi contohnya misalkan begini, pokoknya pasangan saya ini salah, sikap ini salah, bla 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 bla. Nah, kalau kita perhatikan pola kalimat pokoknya, nah ini tanda-tanda ini. Ya, jadi kalau pokoknya dia salah, nah itu udah merupakan satu ciri atau karakter memiliki close minded. Atau misalnya contoh lain misalnya gimana ya, dalam kasus yang sedang lagi ngetren misalnya, pokoknya ya nggak apa-apa itu anggota FBI itu dibantai karena mereka adalah kelompok yang radikal dan anarkis misalnya. Nah, jika Anda memiliki pendapat yang seperti ini, bisa jadi ya mungkin karena Anda selama ini tidak pernah melihat atau membaca berita-berita terkait dengan FBI yang sifatnya positif, ya. Atau misalnya, kalau misalkan Anda berpendapat seperti ini, ya, pokoknya saya sudah nggak percaya lagi sama polisi. Nah, polisi itu udah pasti jahat semua. Nah, kita tahu memang ya ada banyak oknum di Kepolisian Republik Indonesia. Tapi masa aja kita akan mengatakan bahwa polisi sudah tidak bisa kita percaya? Kan tidak mungkin. Ya, tentu masih sangat banyak aparat kepolisian yang lurus, jujur, dan amanah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi open-minded ini bukan berarti sekali lagi kita tidak boleh berpendapat ya, tidak. Tapi open-minded ini akan selalu kita terbuka bahwa bisa jadi pendapat kita ini salah. Dan terbuka bisa jadi ada kebenaran lain di luar diri kita. Nah, teman-teman, di saat adanya kebingungan ya yang muncul dari tadi beragam sumber informasi yang nampak valid dari media mainstream ataupun tokoh-tokoh dan lain sebagainya, dalam refleksi akhir tahun ini saya mengajak untuk kita bisa masuk ke dalam diri kita. Ketika kita masuk ke dalam diri kita pejamkan mata kita bertanya ke dalam diri kita. Ya, saya yakin ya kita ketika kita masuk ke dalam diri kita akan tidak bisa mampu melanggar beberapa hal prinsip utama yang ada di dalam diri. Yang pertama adalah bahwa di dalam diri kita ada suara hati nurani ya yang pasti akan mendorong Anda, kita semua untuk memuliakan manusia dan memuliakan kemanusiaan itu sendiri. Jadi ketika kita bingung dengan beragam sumber informasi yang deras, yang kompromis, yang tidak bisa kita banding-bandingkan karena kita tidak punya waktu dan kadang-kadang kita juga bias ya karena sudah terlanjur banyaknya informasi yang masuk dari latar belakang kita. Maka ketika kita masuk ke dalam diri, kita akan bisa mendengar suara hati nurani yang pasti suara hati nurani ini akan mendorong Anda untuk memuliakan manusia dan kemanusiaan. Dan kedua, dengan memuliakan manusia dan kemanusiaan ini, maka insya Allah saya sangat yakin akan terpancar ya nilai-nilai ketuhanan dari dalam diri Anda itu lewat tindakan ataupun perbuatan. Insya Allah. Demikian video singkat ini. Jika Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan, jangan lupa klik tombol jempol ke atas begini. Tapi kalau Anda tidak setuju, juga silakan Anda klik tombol jempol ke bawah. Silakan tuliskan juga saran dan komentar Anda di bagian komentar untuk bisa membuat saya lebih baik lagi secara pribadi maupun dalam konten-konten video yang saya buat. Saya Yuan Yudhistira, senang sekali bisa menyapa Anda. Sampai bertemu kembali dalam video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.